Ya, pemirsa, saham PT Citra Buana Prasida Tbk hari ini mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten keempat pada tahun 2023. Emiten berkode saham CBPE ini akan menggunakan seluruh dana hasil IPO untuk modal kerja perseroan. PT Citra Buana Prasida Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia usai menyelesaikan tahapan penawaran umum perdana saham. Dalam penawaran umum perdana saham ini, Citra Buana Prasida melepas sebanyak 271,25 juta saham baru atau setara 20% dari modal di store setelah IPO. Adapun harga IPO Citra Buana Prasida telah ditetapkan sebesar Rp150 per saham. Dengan demikian, emiten properti ini menargetkan memperoleh dana IPO sebesar Rp40,68 miliar. Perusahaan pengembang kawasan Pascal Hyper Square Bandung ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CBPE. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yakni dalam pembangunan ruko pada Blok F dan Blok N di kawasan Pascal Hyper Square. Bersamaan dengan IPO ini, CBP mengadakan program Employee Stock Allocation sebanyak 120.000 saham atau sebanyak 0,04% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp100. Adapun harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga IPO, yakni sebesar Rp150. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Citra Buana Prasida resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Didi Omara. Beliau adalah Direktur PT Citra Buana Prasida Tbk. Selamat pagi, Pak Didi. Selamat pagi, Pak Pras. Salam sehat, Pak. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktunya dan kami ucapkan kepada Bapak begitu di mana perseroan hari ini sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia di tahun 2023. Mungkin bisa Anda ceritakan begitu yang melatar belakangi perseroan untuk memilih menjadi perusahaan tercatat pada tahun ini, Pak Didi. Silakan. Terima kasih Pak Pras buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang PT Citra Buana Prasida. PT Citra Buana Prasida itu ada di Bandung, lokasinya di Pasir Kaliki tepatnya, sehingga dinamakan kawasan Pascal Hyper Square. Pascal Hyper Square ini terletak di Kota Madia Bandung, di prime location dan tempat anak-anak muda hangout dan mencari satu hiburan dan juga makanan. Juga di sana terdapat pendidikan, hotel, dan macam-macam. Sehingga saya harapkan siapapun juga bagi warga Indonesia yang akan berkunjung ke Bandung bisa mampir ke PT Citra Buana Prasida, yaitu di kawasan Pascal Hyper Square, Pak. Sedangkan latar belakang daripada perusahaan atau perseroan untuk melantai di bursa adalah untuk mencari pendanaan karena kita mau ekspansi membangun kurang lebih 33 ruko di Blok N dan Blok F, sehingga kita perlu pendanaan dan juga untuk mengenalkan perseroan kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah supaya PT Citra Buana Prasida Tbk dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Sehingga harga sahamnya akan Nah, lantas baik. berapa banyak ini saham yang dilepas ke publik pada saat IPO, Pak Didi? Sebanyak 20%, Pak, Oke. yaitu 271.250.000 lembar dengan harga 150. Oke, Rp150 per unit sahamnya begitu ya. Anda Iya, melihat betul, apakah Pak. memang tahun ini menjadi momentum yang tepat ini bagi perseroan untuk melantai di pasar modal, Pak Didi? Sangat tepat sekali, Pak. Karena apa? Karena COVID sudah melandai dan Oke. pemerintah sudah mencabut PPKM, sehingga sekarang sudah banyak sekali, terutama anak-anak muda, bisa berkunjung ke Pascal Hyper Square, Pak. Sehingga kalau hari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, wah, kalau Bapak ke Bandung bisa antri dan sangat macet sekali, Pak, di sana. Oke, berarti bisa menjadi dikatakan salah satu destinasi wisata baru di Bandung begitu yang banyak diminati oleh masyarakat begitu, Pak Didi.
Betul sekali Pak. Wow. Seperti tadi Pak Uno, Sandiaga Uno, menceritakan bahwa salah satu destinasi kreatif di Bandung itu adalah Pascali Per Square Pak. Oke. Di mana di sana merupakan anak-anak muda kreatif Mm-mm. untuk bisa hangout Pak. Oke, selain untuk ekspansi, tadi Anda katakan ini adalah untuk promosi. Dan sejauh ini ekspansi apa saja? 33 ruko tadi nanti peruntukannya lebih kepada untuk jenis usaha tertentu kah atau bagaimana Pak Didi? Jadi yang kita akan bangun, dana yang diperoleh dari IPO itu untuk membangun 30 ruko Blok M Mm-mm. dan 3 ruko Blok L. Oke, Itu untuk food and market. oke. Jadi di sana di belakang, di bagian belakang itu kebetulan tempatnya adalah tempat untuk leisure, untuk orang anak-anak muda main, sehingga kebanyakan di situ kita akan untuk makanan. Oke, berarti memang diperuntukkan bagaimana menggait banyak kaula muda lah ya, milenials begitu yang datang tidak hanya dari kota Bandung saja. Karena kita tahu Bandung ini menjadi tujuan wisata beberapa kota di sekitarannya begitu. Termasuk Jakarta dan mungkin termasuk saya juga ini Pak Didi untuk yang akan berkunjung ke Paskal nanti. Tapi kalau kita lihat dengan dana yang tadi sudah digunakan begitu, realisasinya berapa bisa disampaikan tidak dari hasil IPO tadi, Pak Didi? Jadi realisasinya kita belum hasil realisasi ini kan baru kita IPO itu kan baru Pak, Ya. sehingga dananya itu kan baru masuk, Mm-mm. sehingga kita belum dipakai. Jadi kita akan dipakai di bulan tahun 2023 ini Pak. Oke, dan bisa disampaikan juga digunakan untuk apa saja dana hasil IPO tadi? Jadi seluruhnya untuk modal kerja Pak, untuk membangun ruko itu Pak. Oke, lebih kepada untuk pembangunan ruko tadi yang digunakan diharapkan ya ini bisa menjadi salah satu ekspansi yang dilakukan perseroan di tahun 2023. Nah lantas kalau kita lihat tahun 2023, Anda melihat bagaimana potensi peluang begitu untuk perkembangan dari bisnis perseroan di tahun ini Pak Didi? Kalau lihat di tahun 2022 Pak, pertumbuhan ekonomi kita kan 5,72, sehingga Oke. diharapkan tahun 2023 juga kurang lebih sama. Sehingga itu merupakan kesempatan bagi perusahaan kami, terutama properti Pak, untuk menggait buyer atau investor untuk berinvestasi di dalam ruko kami. Karena sampai saat ini existing, Ya. 300 ruko kami itu sudah sold out. Wow, oke. Tidak ada sisa pun. Sehingga kalau ini 33 ini rasanya dalam waktu pendek habis Pak. Wah, Luar biasa Pak. berarti saya nggak kebagian dong Pak Didi. Boleh kalau Pak Pras mau Siap. pesan boleh. Baik, Pak Didi mungkin bisa dijelaskan juga nih kepada pemirsa, profil perseroan seperti apa sih, bergerak di bidang apa, kemudian apa saja proyek-proyek yang dimiliki selama ini Pak Didi untuk pemirsa IDX Channel ini, silahkan. Oke, jadi PT Citra Buana Prasida ini mendapatkan suatu kesempatan untuk membangun tanah-tanah yang dimiliki oleh PT KAI, Pak. Oke, Seluruhnya sebenarnya seluas 17,5 hektar. Cuman yang sekarang baru dieksis yang dimanfaatkan sebesar 13,5. oke, Sehingga sisanya kurang lebih 4 hektar itu merupakan satu opportunity ke depan untuk bisa bekerja sama lagi menyelesaikan semua, yaitu sebesar 17,5 hektar. oke, Sehingga itu merupakan suatu kesempatan yang luar biasa kalau kita bisa menjual saham di pasar, sehingga masyarakat juga bisa membeli saham kita dan juga bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang kita diperoleh sebagai dividen. Baik, lantas bagaimana dengan target kinerja perseroan di tahun 2023? Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan struktur IPO dari PT Citra Buana Prasida Tbk. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini ada jumlah saham yang dilepas sebanyak 271.250.000 saham. Adapun persentase IPO-nya sekitar 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh dengan harga penawaran Rp150 per saham.
Metode IPO adalah e-IPO dan penjamin emisi PT Panin Sekuritas Tbk. Jenis penjaminan kesanggupan penuh. Dan berikutnya, penggunaan dana IPO dari perseroan itu untuk apa saja? Kita lihat untuk perolehan dana IPO sekitar 40,68 miliar rupiah dan digunakan untuk modal kerja pembangunan ruko. Dan selanjutnya jadwal IPO dari Citra Buana Prasida 2 sampai dengan 4 Januari lalu adalah masa penawaran umum, kemudian 4 Januarinya tanggal penjatahan, 5 Januari distribusi saham secara elektronik dan pengembalian uang pemesanan, sementara 6 Januari 2023 pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Didi Omara, Direktur PT Citra Buana Prasida Tbk. Baik, Pak Didi, kalau kita cermati dengan tahun ini begitu, target-target apa saja yang sudah disiapkan dengan dana segar yang tadi yang sudah diperoleh oleh perseroan, Pak? Terima kasih Pak Pras. Jadi top line kita untuk tahun 2023 adalah sebesar 78,2 M. Sedangkan target bottom line-nya atau laba bersihnya adalah 36,7 miliar. Hal ini sangat mungkin tercapai karena pada awal tahun saja ini sebetulnya sebelum pre-marketing untuk Blok N yang akan dibangun di tahun 2023 ini, kita sudah mendapatkan booking fee 4 ruko. Jadi untuk mencapai 30 unit ruko di tahun 2023 itu sangat mungkin sekali, Pak. Baik, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan perseroan begitu di tahun ini, targetnya tadi seperti yang Anda sampaikan dibandingkan dengan tahun 2022, seberapa besar peningkatannya Pak Didi? Jadi pertumbuhannya ada sebesar 17% untuk top line dan pendapatan sebesar 19%. Baik, top line-nya sekitar 17%, kemudian dari sisi Pak, pendapatannya di 19% begitu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Baik, kalau kita lihat dari mitigasi tantangan ataupun hambatan yang selama ini ditemui di tahun 2022 ini lebih di sisi yang mana Pak Didi? Bottleneck yang harus dipecahkan juga misalnya. Jadi kalau menurut saya tahun 2023 ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk grow. Tetapi di sisi lain tahun 23-24 ini kan tahun politik ya Pak. Betul. Jadi semoga aja di dalam tahun politik ini kestabilan bisa terjaga sehingga apa yang ditargetkan oleh kita di tahun 2023 ini bisa tercapai. Gitu. Kesiapan dari internal sendiri dalam menghadapi tahun 2023, kemudian tantangan tadi 2024, begitu apa yang sudah disiapkan? Apakah juga pemanfaatan teknologi digital ini menjadi bagian dari perseroan juga, Pak? Betul sekali, Pak. Pemanfaatan teknologi digital ini sangat penting sekali bagi kami di dalam marketing. Sehingga kita bisa menjangkau bukan saja di Bandung maupun Jawa Barat, tetapi seluruh Indonesia. Karena saya lihat di Indonesia Timur, perkembangannya itu luar biasa sekali. Karena adanya kenaikan harga mineral, nikel, batu bara, dan kelapa sawit. Sehingga di sana banyak pertumbuhan yang bagus, sehingga dananya bisa mengalir, bisa ke Bandung, Pak, untuk membeli ruko. Itu dia, berarti memang investornya tidak hanya dari Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya saja begitu ya Pak Didi ya? Bukan Pak. Wow, ini menarik kalau kita cermati, berarti dari sisi pemerataan pembangunan Indonesia pun juga sudah mulai tersebar luas begitu, sehingga yang diuntungkan tidak hanya wilayah tersebut saja, tapi bahkan sampai ke Bandung begitu ya Pak Didi ya? Betul Pak. Nah dengan adanya pencabutan PPKM begitu, Anda melihat ini potensi yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan perseroan untuk bisa mendatangkan lagi banyak pengunjung, sehingga nanti bisa membantu juga untuk menjaga kinerja perusahaan di tahun ini. Terima kasih sekali kepada Presiden kita Bapak Jokowi yang sudah mencabut PPKM Pak. Setelah ada pencabutan PPKM, kita bisa lihat grafik daripada pengunjung di Citra Buana Prasida, Pak, meningkat sampai 30-50%, Pak. Hal ini kita bisa teridentifikasi
ada satu tenan kita, namanya Barbecue Mountain. Mm-mm. Dia punya jaringan YouTuber, Pak. Baik. Sehingga itu merupakan satu destinasi kuliner. Sehingga setiap hari dia menggunakan luas area 400 meter. Dia bisa mencapai omset dalam 1 bulan bisa 1,5 sampai 2 M, Pak. Itu luar biasa sekali. Wow, itu baru satu tenan, belum tenan-tenan Satu tenan, lainnya. Pak. Dan itu merupakan satu, kalau orang Bandung bilang namanya kojonya, Pak. Ah, Jagonya, oke. gitu. Baik. Jadi kalau Pak Pras ke Bandung, Mm-mm. bisa ke Pascaliper Square, cari di sana burger Barbecue Mountain, Pak. Rasakan kelezatan daripada burger itu, Pak. Oke. Luar biasa. Baik, tapi kalau kita lihat dengan tren tadi, berarti jumlah pengunjung ada target tidak, Pak? Peningkatannya juga berapa persen, apalagi dengan adanya ekspansi penambahan 30 ruko baru. Iya, Pak. Dengan pencabutan PPKM itu kita bisa melihat peningkatannya itu sekitar 20-30%, Pak. Oke. Baik, masalah lahan parkir dan lain-lain dan juga lokasi infrastruktur menuju ke arah tempat perusahaan berdiri begitu ataupun lokasi ini aman, Pak? Maksudnya dalam artian mudah dijangkau. Karena kita letaknya di tengah kota, prime location, dan kita mempunyai pintu masuk ada 4, Pak. Wow, oke. Yaitu dari Pasir Kaliki atas dan Pasir Kaliki bawah, Ya. dan juga dari Kebon Jati. Gitu. Jadi di dalam trafficnya ini sangat liquid sekali, sangat lancar sekali. Ini Itu sangat dia. membantu sekali. Kecuali kalau pada waktu Jumat, Sabtu, Minggu, luar biasa, Pak. Itu adalah merupakan satu peak pengunjung. Karena Oke. terutama banyak dari Jakarta, apalagi kemarin liburan Natal, Tahun Baru, wow, luar biasa, Pak. Baik, lantas bagaimana optimisme Anda begitu terhadap perseroan dalam menatap tahun 2023, Pak Didi? Saya menatap tahun 2023 itu optimis, Pak, karena dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia 5,72% Oke. dan juga pertumbuhan daerah Jawa Barat, saya optimis di tahun 2023 apa yang ditargetkan oleh perseroan pasti tercapai. Oke, next ke depannya adakah upaya ekspansi? Mungkin tidak hanya di wilayah Bandung, Pak Didi. Memang benar, kita akan target ekspansi itu kita akan membangun service apartemen di daerah Bandung Utara, Pak. Oke. Jadi di sana sebagai ekowisata dan juga tempat-tempat bermain, glamping, segala macam, Baik. di mana kita memiliki tanah seluas 3,78 hektar. Kita akan bangun di tahun 2023-2024 untuk servis apartemen dengan fasilitas atas. Wow, ini dia. Berarti memang bisa menjadi pilihan investasi tentunya bagi para investor pasar modal ya, terkait dengan Betul, Pak. perseroan CBPE ini yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Tadi pemaparan kinerja sudah disampaikan, target-targetnya juga cukup jelas begitu sehingga tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor pasar modal. Pak Didi, terima Betul, kasih Pak. banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Sukses terus untuk perseroan, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Didi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Pras, salam sehat selalu. God bless you. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Didi Omara, Direktur PT Citra Buana Prasida Tbk. Dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.